Kalau kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat Muslim, terutama di berbagai daerah, banyak sekali amalan yang muncul dan hanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Amalan-amalan itu kadang dibungkus dengan nuansa keagamaan, seolah-olah termasuk bagian dari syariat Islam. Padahal kalau ditelusuri asal-usulnya, ternyata tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat dan generasi terbaik setelah mereka. Dari sinilah muncul istilah bid'ah bulanan, yaitu amalan yang dikaitkan secara khusus dengan waktu tertentu tanpa ada dalil yang sahih dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebenarnya dalam Islam setiap bulan Hijriah memang punya keutamaan masing-masing, teman-teman. Tetapi keutamaan bulan bukan berarti kita boleh mengada-ngadakan amalan baru di dalamnya. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan batas yang jelas. Setiap ibadah itu harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka ia tertolak. Beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami, yaitu agama, sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak. Maka ketika kita melihat amalan yang dikaitkan secara rutin pada bulan tertentu tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, disitulah kita perlu berhati-hati, teman-teman. Mari kita bahas beberapa contohnya yang sering terjadi di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang bid'ah pada setiap bulan. Yang pertama, bid'ah pada bulan Muharram. Bulan Muharram disebut sebagai salah satu bulan haram, dan memang benar bahwa di dalamnya ada keutamaan yang besar, termasuk puasa Asyura. Tapi sayangnya banyak amalan yang dimasukkan ke dalamnya padahal tidak pernah ada contohnya. Semisal ritual memperingati hari Asyura dengan cara menangis, memukul diri atau membuat bubur Asyura. Padahal semua itu tidak ada asalnya dalam ajaran Nabi SAW. Hari Asyura justru disyariatkan untuk berpuasa sebagai bentuk syukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun, bukan untuk memperingati kematian seseorang, teman-teman. Bahkan dalam sebagian masyarakat ada keyakinan bahwa siapa yang mandi pada hari Asyura maka ia akan terhindar dari penyakit selama setahun. Ini jelas tidak ada dalilnya, teman-teman. Semua itu hanyalah cerita rakyat yang kemudian dikaitkan dengan agama. Yang kedua, bid'ah pada bulan Rabiul Awal. Bulan ini sering disebut sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan memang benar beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Tetapi tidak ada satupun dalil yang menyuruh kita untuk memperingati hari kelahiran beliau dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Perayaan Maulid yang sekarang marak dengan ceramah, nyanyian, pujian, sholawatan, bahkan kadang bercampur dengan acara makan besar dan nyanyi-nyanyi. Semua itu muncul ratusan tahun setelah wafatnya Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, padahal mereka lah yang paling mencintai Nabi lebih siapapun. Yang lebih anehnya lagi, teman-teman, ada sebagian orang yang meyakini malam Maulid sebagai malam yang penuh berkah, sehingga melakukan amalan khusus seperti sholat sunnah tertentu, doa-doa tertentu, bahkan ada yang membuat bubur maulid. Padahal semua itu tidak dikenal di dalam syariat Islam. Yang ketiga, bid'ah pada bulan Rajab. Rajab termasuk bulan haram juga, teman-teman. Tetapi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan amalan khusus di dalamnya. Namun banyak orang yang justru melakukan hal-hal yang tidak pernah disyariatkan, seperti sholat raghaib yang dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab, ataupun puasa Rajab sebulan penuh dengan niat khusus karena bulan Rajab. Padahal para ulama telah menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan
sholat ar-ghaib dan puasa khusus Rajab itu semuanya lemah ataupun palsu teman-teman. Tidak ada satupun yang sahih. Al-Imam An-Nawawi bahkan menegaskan bahwa sholat ar-ghaib itu adalah bid'ah yang mungkar dan tidak ada dasarnya sama sekali. Sebagian orang juga menganggap Rajab sebagai waktu menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan, lalu mengadakan acara doa bersama ataupun ritual-ritual tertentu. Sekali lagi, semua itu tidak pernah dicontohkan. Yang keempat, bid'ah pada bulan Sya'ban. Bulan ini sering disebut sebagai bulan yang dilalaikan oleh manusia antara Rajab dan Ramadan. Rasulullah SAW memang berpuasa cukup banyak di bulan Sya'ban, tetapi tidak ada amalan khusus yaitu di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Namun masyarakat banyak yang menghidupkan malam itu dengan sholat khusus nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali dan doa yang panjang secara bersama-sama di masjid. Semua itu tidak ada dalil yang sahih. Yang benar, kita dianjurkan memperbanyak ibadah secara umum di bulan ini seperti memperbanyak puasa sunnah, sedekah, dan zikir, tetapi bukan dengan cara ritual khusus yang diatur waktunya pada tanggal 15. Yang kelima, bid'ah pada bulan Ramadan. Ramadan memang bulan ibadah teman-teman dan penuh keutamaan. Tapi disinilah banyak sekali tambahan-tambahan dalam ibadah yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Semisal niat puasa dengan lapas tertentu secara berjamaah sebelum imsak, padahal niat itu tempatnya di hati, bukan dilapaskan. Juga membaca doa-doa khusus setelah tarawih yang tidak ada asalnya, atau menganggap malam 27 Ramadan pasti malam Lailatul Qadar. Belum lagi kebiasaan tadarus hanya untuk menamatkan Al-Quran cepat-cepat tanpa tadabbur. Dan sebagian menganggap makan sahur berjamaah di masjid dengan doa-doa tertentu adalah ibadah secara khusus. Islam itu menganjurkan ibadah di bulan Ramadan, tetapi harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, bukan dengan tambahan yang dibuat-buat. Yang keenam, bid'ah pada bulan Syawal. Setelah Ramadan, banyak yang berlomba melakukan sholat Idul Fitri, silaturahmi, dan puasa 6 hari Syawal. Semua ini ada dasarnya teman-teman. Tetapi di antara masyarakat kita muncul tambahan-tambahan yang aneh, seperti ritual halal bihalal dengan cara tertentu disertai pembacaan wirid bersama, doa-doa yang diatur formatnya, bahkan kadang disertai ritual tolak bala. Padahal halal bihalal dalam bentuk mengucapkan maaf dan menjalin silaturahmi itu baik, tapi ketika dibungkus dengan tata cara ibadah khusus dan dianggap sebagai ibadah tertentu yang berpahala khusus, maka itu menjadi sebuah bid'ah. Yang ketujuh teman-teman, yaitu bid'ah pada bulan Zulhijjah. Bulan ini juga penuh ibadah teman-teman, terutama haji dan kurban. Namun sebagai masyarakat menambahkan ritual seperti doa bersama di malam Idul Adha atau membuat makanan khusus yaitu selamatan kurban dengan keyakinan yang tertentu. Ada juga yang menyembelih hewan bukan karena niat kurban, tetapi untuk syukuran tertentu di bulan Zulhijjah. Ini menamainya dengan istilah kurban keluarga atau kurban arwah. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka itu termasuk amalan yang menyimpang. Kalau kita renungkan semua ini, sebenarnya akar masalahnya cuma satu teman-teman, kurangnya pemahaman terhadap sunnah Nabi SAW dan terlalu mudah menganggap sesuatu yang baik sebagai ibadah. Padahal tidak setiap hal yang tampak baik itu benar sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan soal niat yang baik semata teman-teman, tetapi juga soal cara yang benar. Sebab itulah Al-Imam Malik rahimahumullah berkata, barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dan menganggapnya baik, maka ia telah menuduh
bahwa Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Artinya apa teman-teman? Semua yang belum dicontohkan Nabi berarti tidak termasuk ke dalam bagian dari agama yang sempurna itu. Maka sikap yang benar adalah berpegang kepada dalil, menelusuri setiap amalan apakah memang ada contohnya dari Rasulullah atau tidak. Kalau tidak ada, walaupun dilakukan oleh banyak orang, tetap harus ditinggalkan, sebab ukuran kebenaran itu bukan banyaknya pengikut, tetapi apakah itu ada tuntunannya dari wahyu. Jadi bid'ah pada bulan tertentu itu bukan hanya masalah kecil teman-teman. Ia menjadi sebuah pintu masuknya syaitan untuk menambah-nambah agama, hingga akhirnya agama yang murni menjadi penuh tambahan. Semoga kita termasuk orang yang menjaga kemurnian ibadah, beramal sesuai dengan tuntunan, dan menjauhi segala bentuk tambahan dalam agama. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.